saya mau usaha pabrik tekstil di Banten gitu kan, bahan bakunya ada nggak? Oh ada, kita punya bahan di sini. Nah jadi kan tenaga kerja juga lebih terdaya gunakan di Banten gitu. Bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah sekarang dipantau, dan itu menjadi kinerja daerah. Nah khusus untuk Banten, kita ini karena unggul di sektor industri olahan dan banyak sekali industri petrokimia di kita, kita itu yang hilirisasinya adalah minyak bumi dan gas bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat podcast Radar Banten, masih bersama Ibu Hajah Virgo Janti, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Nah, kita tidak bosan nih ngomongin apa sih sebenarnya kali ini peran DPM PTSP. Karena kalau kita lihat, kalau berbicara investasi, orang sudah berpikir bagaimana investasi itu dalam skala besar. Pabrik dibangun, kemudian menyerap tenaga kerja yang besar. Tapi apakah sesungguhnya hanya itu peran DPM PTSP? Tapi bagaimana misalkan apakah terlibat juga dalam pengendalian inflasi daerah? Karena salah satu tim pengendali inflasi daerah adalah masuk di dalamnya juga Kepala DPM PTSP. Kita akan berbincang lebih banyak nanti dengan Ibu Virgo Janti. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Ibu Virgo Janti. Ibu, selamat malam nih Bu. Selamat malam. Luar biasa, malam-malam masih segar beraktivitas. Iya, ya mudah-mudahan kasih sehat aja. Amin. Dan Bu, semangat. Ibu termasuk orang yang percaya nggak sih Bu bahwa dengan kita selalu berpikir positif, ya kan, badan sehat, kemudian melakukan aktivitas itu lancar Bu? Nah betul, tepat tuh Mas Adi. Iya. Berarti satu Frekuensi. satu frekuensi dengan saya. Jadi memang kalau menghadapi sesuatu itu, kalau kita pikirin negatif, maka arah kita ke sana nantinya. Apa terpikirnya jelek terus ya, negatif nanti gini nanti sakit nanti. Nah ya udah, jadi kebawa ke sana kita kan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu nih, ya kita positif aja nih, pasti insya Allah lah setiap ada masalah pasti ada solusinya. Kita yakinkan ke sana. Kita juga punya teman, punya tempat untuk bertanya. Yang penting kita mau berkolaborasi dan bersinergi dengan orang, insya Allah akan ketemu berarti jalannya. sepemikiran ini sama saya. Karena konsep easy going itu menurut saya learning by doing aja Bu. Ketika dihadapi pasti terpecahkan. Iya, tapi kalau kita lari dari kenyataan, tinggalin terus malah ini ya tentu nggak ada penyelesaian kan, malah jadi masalah baru lagi nanti gitu. Tapi kalau misalnya apa nih, ya udah jalani gitu kan. Nah kan kita juga punya banyak relasi kan yang bisa kita bangun, komunikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan punya inspirasi, ketemu atau solusi gitu aja lah. Karena auranya selalu positif kalau kalian satu ini. Iya. Bu, seperti saya sampaikan tema di awal tadi, sebenarnya orang kan ngelihat kalau PTSP itu mendatangkan investor besar, penanaman modal asing. Tapi kan sesungguhnya Bu ya, pelaku usaha ekonomi kreatif pun di situ bagian dari investasi. Betul tidak Bu? Petani yang tadi Ibu kita jelaskan di belakang. Nah, apakah PTSP ini masuk dalam bagian pengendalian inflasi juga Bu di daerah? Karena kan kaitannya ada nih dengan nanti pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana investor mulai dari usaha kecil, menengah dan besar hadir di situ. Baik, makasih Mas Adi. Kalau karena kebetulan di setiap pemerintah daerah itu kan ada tim pengendali inflasi daerah TPID. Nah kebetulan kalau PTSP tidak masuk sebagai tim TPID, ya tapi pengaruh inflasi ini juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi. Pengaruhnya berarti yang pengaruh gitu sehingga di sini tentunya ya kita harus jaga sama-sama lah istilahnya ya. Jadi tidak pengaruh secara langsung ya, tapi ada beberapa tugas yang dikerjakan oleh teman-teman itu sangat berdampak juga terhadap iklim investasi di kita. Jadi inflasi itu sudah jelas hal ini bisa menimbulkan inflasi yang tidak stabil misalnya ya. Hari ini kita kalau tidak dikendalikan ini tentu sangat berpengaruh sekali dan tentunya memberikan menyulitkan masyarakat ya untuk mengambil keputusan dalam melakukan melakukan konsumsi, kemudian investasi, kemudian produksi ya kan.
pada akhirnya nanti akan berdampak juga terhadap penurunan ekonomi gitu kan, karena itu tadi ketika mereka saya mau investasi nih tapi kok inflasinya nih nggak terkendali gitu kan, mereka akhirnya kan nahan dulu gitu. Sementara kalau misalkan terjamin investasinya, di satu daerah bagus nih investasinya juga terkendali ya, seluruh pemerintah daerah kan sekarang oleh pemerintah pusat diminta kita dievaluasi terus setiap hari Senin oleh pemerintah pusat ya, bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah sekarang dipantau. Dan itu menjadi kinerja kepala daerah. Dan yang membanggakan buat Provinsi Banten di 2022 masuk 5 terendah Bu ya, bukan 5 tertinggi nih, 5 terendah berarti bagus dong Bu. Ya, berapa sih Bu angkanya Bu? 4,56% ya kita kemarin ya. Sementara nasional itu di posisi 5 kalau nggak salah 5 lebih ya. Jadi kita bisa menekan tingkat inflasi di bawah rata-rata nasional. Nah tentunya ini menjadi satu jaminan juga kan. Orang karena apa-apa kan misalnya kebutuhan ketika, tadi sudah disampaikan oleh Mas Adit ya bahwa investasi itu kita jangan hanya berpikir pemodal asing yang masuk, pemodal besar yang masuk bikin pabrik dan sebagainya, tidak ya. Petani betul. Nah petani kalau misalnya harga pupuk mengalami inflasi, nah otomatis kan produksi beras juga akan terpengaruh. Kemudian harga beras juga akan terpengaruh gitu kan. Nah sementara kan kebutuhan bahan pokok ini merupakan salah satu juga komoditas yang diperhatikan oleh pemerintah. Tingkat perkembangan inflasinya ya, kebutuhan bahan pokok itu. Nah ini pemerintah daerah saat ini oleh pemerintah pusat diminta benar-benar ya harus punya komitmen yang tinggi terhadap upaya pengendalian inflasi di daerahnya masing-masing ya. Ini karena itu tadi ketika terjadi inflasi tidak stabil maka masyarakat dihadapkan kepada kondisi sulit untuk apa? Untuk konsumsi kan, karena serba mahal, untuk berinvestasi dan untuk produksi juga, menghasilkan satu produksi barang dan sebagainya, karena masyarakat dihadapkan kepada ketidakstabilan harga-harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka. Bu, menurut Ibu keberhasilan Pemprov Banten menekan inflasi itu, apakah pemerintahnya mampu mengingatkan masyarakat, jangan konsumtif dong gitu. Nah ini kan berarti berhasil dong pemerintahnya dalam kampanye kan. Inflasi itu terjadi ketika masyarakat salah satunya ya dipicu konsumtif, harga naik tetap belanja aja, tapi bagaimana pemerintahnya hadir mengingatkan masyarakat, salah satunya itu mungkin Bu, pemerintah Provinsi Banten. Betul, jadi ada upaya-upaya konkret ya yang dilakukan, ada 6 lah yang kita lakukan, 6 upaya konkret pemerintah Provinsi Banten dalam menangani inflasi di daerah. Yang pertama yaitu kita melakukan operasi pasar murah untuk menekan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok ya. Kemudian juga kita melaksanakan berbagai upaya monitoring atau melalui sidak ya. Sidak ke pasar-pasar tradisional tentunya dan pusat-pusat distributor barang ya, kebutuhan konsumsi masyarakat, kebutuhan yang lainnya juga penting, yang lainnya yang bisa menjadi pemicu terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. Kemudian juga kita juga berharap tidak terjadi penahanan barang. Nah ini kan bahaya ya, makanya kenapa kita sidak pusat-pusat distributor itu, seperti kemarin kita baru minyak goreng kan sempat ditangkap tuh Bu ya. Iya itu kan kenapa pemerintah sudah melakukan subsidi minyak goreng, minyak kita, tapi kok di pasaran hilang. Nah ini kan kelakuan tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi menjelang hari raya. Termasuk beras Bu kan kita. Nah betul, beras itu kan kita ada beras SPHB ya, beras PHP dari pemerintah ya melalui Bulog. Nah ini juga kan udah ada headnya, harga eceran tertinggi misalnya pemerintah tidak boleh lebih dari 10.000 misalnya gitu kan. Nah ternyata dijual di masyarakat lebih dari 16.000. Nah ini kan tentunya ya, atau berasnya dioplos kan, dihilangkan di pasaran nggak ada. Terus ini kan tindakan-tindakan yang nggak bertanggung jawab ya, memanfaatkan kesempatan itu. Nah ini juga kita pantau ya secara terpadu semua, karena kita ada Satgas Ketahanan Pangan juga ya, bekerja sama dengan aparat penegak hukum itu. Kemudian kita melakukan juga kerjasama dalam rangka mengatasi kelangkaan bahan pokok, misalnya bahan kebutuhan konsumsi lainnya, misalnya jangan sampai
harga cabai misalnya ya di kita harga cabai. sebenarnya kebetulan sedang tidak bagus panennya misalnya. Nah ini tentunya kita pemenuhan ini kebutuhannya bisa dipenuhi dari daerah lain. Nah melakukan kerjasama antar daerah itu tadi supaya di wilayah kita tidak langka gitu, yang surplus di wilayah mana kita ini kan di itu. Nah kerjasama antar wilayah antar daerah juga kita lakukan dalam rangka pemenuhan pasokan satu komoditi ya. Kemudian juga kita melakukan di sektor budidaya untuk ketersediaan ya supply. Ini kita juga melakukan gerakan menanam ya, misalnya apa nih, kebutuhan yang seringnya cabai ya. Heran itu banyak banget orang suka makan cabai. Jadi cabai bisa kemarin sempat naik sampai 80.000 nah ini kan ya. Nah ini juga kita lakukan juga gerakan menanam melalui Dinas Pertanian ya di seluruh kabupaten kota. Kemudian juga mendorong juga masyarakat supaya juga memanfaatkan pekarangannya atau melalui tabula pot, tanaman dalam pot ya seperti itu. Nah, kemudian juga kita sudah siap juga nih pemerintah apabila terjadi kondisi luar biasa benar-benar tidak bisa tertangani lagi dengan praktek-praktek yang tadi, langkah-langkah tahapan yang tadi, kita juga menyiapkan dana BTT ya, ini belanja tidak terduga kita siapkan dalam rangka mengantisipasi itu. Kalau misalkannya di satu daerah nih harga tinggi nih, misalnya beras di sana, apa permasalahannya? Ternyata sarana transportasi untuk mencapai ke sana cukup mahal. Karena kebetulan misalnya BBM sedang ada kenaikan, tapi sekarang kan BBM malah ada penurunan ya, gitu. Nah kalau misalnya itu kita bisa juga melakukan subsidi terhadap jasa angkutan transportasinya. Nah itu juga salah satu upaya-upaya kita lakukan. Bu, kalau kalau khusus untuk beras Bu, biasanya kan yang terjadi di petani, bahwa petani di kita itu adalah petani penggarap. Tapi ketika itu sudah panen, kemudian dibeli oleh tengkulak, tapi kemudian dikemas di luar Banten, kemudian dijual lagi di Banten dengan harga tinggi. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya itu bisa dipotong tidak sih Bu, dengan misalkan pemerintah membeli langsung hasil produksi pertanian mereka, kemudian pemerintah yang mengemas dengan entah itu merek dari pemerintah daerah, kemudian didistribusikan ke masyarakat Bu. Pasti kan harganya jauh lebih murah tuh Bu. Bisa. Maksudnya pengusaha lokal kita mumpuni nggak gitu di luar pemerintah bisa. juga? Iya. Cuma kan sekarang kita kan nggak punya lahan sendiri, itu satu ya. Kedua, kita juga tidak bisa membatasi petani untuk menjual berasnya gabahnya kemana, gitu kan. Nah, kadang-kadang kan juga petani bukan petaninya kan yang punya juragannya tuh yang punya lahan-lahan besar kan. Dia bertransaksi dengan siapa kan gimana? Kadang kan ada survei BPS itu ketika merilis inflasi gabah kering giling pun ikut naik. Saya pikir kok gabah aja bisa naik dimainkan harganya kan, gitu loh. Ya kan gabah juga kan bahan baku untuk diproses menjadi beras kan gitu ya. Ketika gabahnya naik otomatis berasnya juga akan naik kan. Seperti itu kan. Kalau misalnya Bulog membeli gabah petani dengan harga yang sesuai dengan ini kan, itu karena kan kalau Bulog mah sudah ada harga eceran tertinggi membeli sudah dipatok kan harga pemerintah kan. Nah ketika Bulog memberikan harga misalkannya 5.000 sekian, tapi ada pihak lain datang ke petani yang memiliki gabah bisa 5.500, nah susah dong. Gitu kan. Nah, pilihannya kan jadi ada di mereka kan. Nah itu ya sebenarnya kalau dari sisi petani sih ya itu kalau benar-benar petaninya ya menguntungkan kan gitu kan. Tapi ketika nanti diproduksi menjadi beras otomatis kan harga juga jadi naik lagi. Nah disinilah peran-peran pemerintah gitu ya dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipasi supaya ketersediaan beras di masyarakat tetap bisa terpenuhi. Ya kita juga punya cadangan beras pemerintah ya, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah itu ada kita dalam rangka mengantisipasi lonjakan itu melalui program-program yang tadi saya sampaikan aksinya ya tahapannya. Ada operasi pasar murah, ada bantuan juga terhadap yang masyarakat miskin ya, kita bantuan sosial pangan. Nah kebetulan Pak Menteri Dalam Negeri ini kan memesankan kepada seluruh pemerintah daerah selama bulan suci Ramadan ini supaya masyarakat juga tetap terpenuhi kebutuhan pangannya.
dimohon untuk melakukan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan, langkah-langkah ya, pasar murah, kemudian juga memberikan bantuan beras melalui program sosial kepada masyarakat gitu kan. Ini justru harus didorong di saat-saat sekarang ini gitu ya. Jadi kita istilahnya negara hadirlah di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kesulitan masyarakat. Jangan sampai nanti inflasi meningkat tambah memperparah lagi terhadap akses daya beli masyarakat. Itu. Bu, kalau pembinaan pengusaha lokalnya itu tugas PTSP atau dikoordinasikan dengan dinas terkait, Bu, di Provinsi Banten, Bu? Ya, tergantung dunia usahanya kan. Kalau kami mah kan dari sisi perizinan ya, kalau saya ya gitu. Nah, kalau dinas teknis kan sudah karena ada. Karena kan pengawasan juga ada bidang di sini kan, Bu? Tapi investasi ya lebih. Ya, perizinan dan investasi seperti itu. Nah, itu ada dinas perindustrian yang mengawasi produksi-produksi yang dilakukan oleh dunia industri gitu kan ya. Kemudian perdagangan juga mereka mengawasi terkait dengan distribusinya seperti apa dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan pangan. Kemudian dari sisi ini ada dinas ketahanan pangan juga. Mereka kan menyusun juga neraca pangan. Ya, di mana yang defisit, daerah mana yang defisit, itu sudah ada datanya ya, dari mulai kabupaten kota, kecamatan sampai ke desa, itu ada informasi kebutuhan dan neraca pangannya sendiri. Nah, nanti berdasarkan kondisi tersebut, maka di mana nih daerah-daerah yang mengalami defisit pangan, maka itu kita treatment ke sana. Nah, ini harus dipantau, makanya perlu dipantau setiap hari pasar-pasar tradisional itu ya. Kira-kira kebutuhan di sana ada kurang nggak, kemudian harganya seperti apa. Nah, kan ada laporan harga juga setiap minggu disampaikan, bahkan setiap hari ya pasar-pasar tradisional itu menyampaikan laporannya kepada dinas perindagnya masing-masing yang ada di setiap kabupaten kota. Kenapa harus dipantau setiap hari, Bu? Karena yang pertama teriak ibu-ibu, Bu, mama. Mama kalau ditanya harga mahal itu kan. Inflasi juga kan kadang-kadang bukan dipicu oleh ketersediaan saja, tapi kadang-kadang suka panik ya, ibu-ibu itu ya, bayi panik gitu istilahnya. Kalau menghadapi hari besar keagamaan, padahal mah stok banyak, Bu, tapi ya, beli gitu kan, kayak udah nggak ada hari lagi kayak bakal habis itu. Bener. Nah, ini juga bisa memicu inflasi di satu daerah. Nah, ini juga saya sarankan juga masyarakat jangan konsumsi yang berlebihan lah ya, supaya juga tetap bisa menjaga kestabilan harga. Kestabilan harga ya. Bu, berarti antara satu daerah dengan daerah lain di Provinsi Banten bisa jadi kenaikan inflasinya dari komoditas yang berbeda-beda, Bu ya? Betul, pemicunya bisa berbeda-beda. Gitu, misalnya di kota Serang ya, apa pemicunya? Itu kemarin defisit beras misalnya gitu ya. Nah, berarti kita lakukan langkah treatment, operasi pasar, Bulog, ke pasar-pasar tradisional harus koran juga ikut turun gitu. Ya, pasar murah. Jadi memang diminta seluruh instansi ya, TNI Polri juga terlibat aktif, kemudian juga ya apalagi pemerintah daerah ya, itu harus hadir tengah-tengah masyarakat. Iya, Bu, perhatian Pak Kepala Daerah kita sendiri, Pak Gubernur ya, Pak PJ Gubernur, itu kan beberapa kali pemerintah pusat lewat Menteri Investasi ya Pak Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi, bahkan ketika hadir ke sini mengapresiasi sekali penanganan inflasi di Provinsi Banten. Nah, sejauh ini concern Pak PJ Gubernur sendiri masih terjaga, Bu, untuk terus mengawasi inflasi di Provinsi Banten? Beliau sangat komit sekali. Apalagi jelang Lebaran nih, Bu. Gimana, Bu, arahan kemarin beliau, Bu? Kita dari pagi tuh ya tinjau harga ke Pasar Rau ya, pusat distribusi terbesar ya di Provinsi Banten kan ya, dari mana-mana ya di Pasar Rau. Kemudian juga kita tinjau juga ke beberapa perusahaan atau usaha perdagangan yang mereka menjadi distributor kan, sampai ke perusahaan distributor retail juga. Kita ke Alfa, kemudian juga kita melakukan peninjauan juga ke ke gudang Bulog juga. Nah, kita harus pastikan jaminan ketersediaan kebutuhan pangan, terutama pakan pokok beras ini tersedia ya. Insya Allah
di gudang Bulog juga masih cukup tersedia ya, 4.000 ton lebih. Kemudian juga dalam bulan berjalan juga setiap bulan itu 2.000 ton terus disuplai berjalan. Jadi ya mudah-mudahan bisa terpenuhi seluruh kebutuhan itu. Nah kemudian juga kita juga mengaktifkan peran badan usaha milik daerah juga untuk bisa aktif juga ya dalam rangka mengontrol harga masyarakat, dulu mengontrol kestabilan harga di masyarakat. Ini juga diminta PT ABM, kita ada perusahaan BUMD Agro Banten Mandiri ya, itu juga bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat juga. Jadi intinya Pak Gub ini mendorong seluruh baik itu dunia usaha, kemudian juga baik itu badan usaha milik daerah ya, kemudian juga seluruh instansi yang terkait dengan upaya pencegahan ketidakstabilan inflasi, semua diminta untuk turun secara terpadu, termasuk juga dari Bank Indonesia juga mereka melakukan monitoring juga sama bersama-sama. Jadi insya Allah lah tim TPID Provinsi Banten ini solid, dan kita juga melakukan langkah koordinasi juga dengan kabupaten kota juga. Koordinasi kabupaten kota, betul Bu. Kalau inflasi memang berpengaruh terhadap investasi ya. Kemudian Presiden kan berulang kali selalu menekankan bagaimana hilirisasi investasi strategis hingga ke tingkat daerah nih Bu. Nah di Provinsi Banten sendiri di 2022 aman tercapai. Di 2023 dan bahkan tahun-tahun berikutnya, apakah bisa menjaga Bu arahan dari Presiden tersebut terkait hilirisasi investasi strategis tersebut? Ya, untuk hilirisasi ini memang sudah menjadi komitmen dari pemerintah pusat ya, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Investasi RI. Itu kita kemarin baru saja melakukan semacam kayak sosialisasi ya, terkait dengan roadmap hilirisasi industri yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. Bicara terkait dengan hilirisasi, itu sudah menjadi komitmen pemerintah pusat ya, bahwa di dalam rapat koordinasi nasional investasi tahun 2022 Bapak Presiden ada 5 arahan ya, 5 arahan Presiden. Yang pertama terkait dengan investasi, bahwa kita diminta tidak mempersulit investasi. Kedua, hilirisasi ya, hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ya, nilai tambah yang ingin kita peroleh dari hasil industri. Jadi kita tidak mengekspor lagi barang-barang yang bentuk mentah, karena di sana tidak ada penciptaan nilai tambah gitu terhadap satu produk yang kita hasilkan di wilayah Indonesia ini. Kemudian kita juga diminta, terutama karena OSS ini kan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat ya, untuk benahi OSS, kemudian baik di tingkat kabupaten, kemudian juga tingkat provinsi ya, dan pusat ini. Jadi OSS ini supaya tidak banyak keluhan gitu kan ya, karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan. Jadi diminta untuk kita senantiasa melakukan upaya perbaikan terkait dengan layanan perizinan melalui aplikasi online ini. Kemudian arahan yang keempat, kita untuk mengejar target, mengejar target investasi di setiap daerah gitu. Itu pesan yang keempat. Pesan yang kelima adalah gunakan dana APBD ya, agar terjadi perputaran uang. Nah, ini jadi belanja pemerintah juga kan punya korelasi yang positif juga ya terhadap upaya aktivitas ekonomi di satu wilayah. Kalau misalnya nih APBD terlambat, tender dan sebagainya kan juga mempengaruhi ya, gitu kan, seperti itu. Nah, itulah 5 arahan dari Bapak Presiden. Nah, khusus untuk hilirisasi, pemerintah pusat itu sudah melakukan semacam roadmap. Ya, jadi roadmap hilirisasi industri yang ada di di seluruh wilayah di Indonesia ya, di mana ada 8 sektor yang diharapkan nanti ke depan ya untuk bisa berkembang lebih baik dan memberikan nilai tambah, dari mulai sektor pertanian ya, kemudian juga sektor pertambangan,
kemudian sektor pertambangan, minyak bumi dan gas lah masuk ke situ ya. Nah, kemudian juga di sektor perkebunan, kehutanan ya, ini semua diharapkan ini dari 8 sektor itu ada 21 komoditas. Ya, dari mulai kelapa sawit, diharapkan nih industri kelapa sawit tuh harus bisa memberikan turunan-turunan di hilirisasi ya sampai ke bawah. Nah, hilirisasi ini sangat penting sekali. Jadi kalau industri hulunya menghasilkan apa, ada lagi aktivitas industri turunannya. Ini kan akan ada terjadi penyerapan tenaga kerja. Itu. Yang kedua, penciptaan nilai tambah. Kita tidak menjual raw material barang mentah, kemudian diolah di luar, kemudian itu jadi konsumen. Nah, ini kan padahal bahan bakunya di kita, makanya ini sudah harus kita menjadi produsen ya Bu ya. Ya, produsen sehingga yang kita jual ke sana sudah dalam bentuk minyak, dalam bentuk mentega, dalam bentuk bahan baku kosmetik, dalam bentuk ya macam-macam lah ya dari industri turunan olahan sawit itu. Nah, kemudian karet misalnya ya jangan dijual getah apa yang udah cuma jadi seed aja gitu kan. Nah, itu tapi dijual dalam bentuk udah jadi ban, udah jadi bantalan kereta misalnya. Jadi ya produk-produk handicraft apa dan sebagainya lah seperti itu ya. Kemudian juga untuk barang-barang elektronik kan bisa saja kan berbahan baku itu. Dan kelapa ya, rumput laut, hasil perikanan dan sebagainya lah ya. Nah, khusus untuk Banten kita ini karena unggul di sektor industri olahan dan banyak sekali industri petrokimia di kita itu yang hilirisasinya adalah minyak bumi dan gas bumi. Itu Banten. Migas ya. Jadi bisa kita lihat ya, industri hulu kita, industri kimia migas ini menghasilkan ada bahan biji plastik dan sebagainya ya. Nah, bagaimana biji plastik juga nanti kita juga akan bikin roadmap hilirisasi di Provinsi Banten. Jadi kita juga ingin memetakan seluruh kabupaten kota kita unggulnya di industri bahkan apa. Di Cilegon jadi sumber bahan baku untuk pengolahan sampah Bu, biji plastik itu kan di kota Cilegon. Dari sampah ya, sampah kembali lagi nanti ke bahan biji plastik lagi kan. Nah, biji plastik ini kan masih bisa diolah dengan industri turunannya banyak kan. Dia mensuplai untuk industri pakaian, polyester kan. Kemudian dia juga mensuplai untuk industri kebutuhan barang rumah tangga kan. Kemudian juga barang elektronik dan produk-produk lainnya lah, bahkan kebutuhan-kebutuhan industri kimia lainnya, turunan itu bahan kemasan dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya dengan satu sektor itu aja Banten sudah bisa kaya, hilirisasinya sudah bisa banyak ya. Betul, makanya kalau nanti kita buka lagi di sana hulunya. Ya kalau semua hilir di sana kan jadi padat nih, daya dukung ruang di sana harus diperhatikan juga, nanti di mana lagi orang hidup kan, harus perhatikan juga panas udaranya dan sebagainya ya. Jadi kita berbagi nanti mana wilayah-wilayah untuk hilirisasinya, industri olahannya, misalkan produk turunan dari hulunya ada di utara di wilayah Cilegon kan, diolah nanti industri turunannya misalnya di Pandeglang, ada pabrik kemasan, ada industri tekstil di sana, nanti industri tukang jahit pakaian dan sebagainya ada di sana lagi terus gitu. Memungkinkan berarti itu Bu? Memungkinkan sekali. Sekarang bagaimana kita harus bikin roadmap juga nggak sih Bu? Pemerintah Provinsi Banten harus bikin roadmap juga nggak sih Bu? Iya, harus Banten? Kita perlu itu. Jadi kita petakan itu memungkinkan gitu ya. Jadi nanti dari industri hulu yang ada di kita, hilirisasinya apa aja nih produknya. Nah itu maksud saya. Nah, sehingga nanti di mana, hilirnya nanti dibuat di mana gitu. Informasi ini kan penting nanti ketika orang saya mau usaha pabrik tekstil di Banten gitu kan. Bahan bakunya ada nggak? Oh ada, kita punya bahan di sini. Nah, jadi kan tenaga kerja juga lebih terdaya gunakan di Banten gitu. Bisa sekalian diolah nggak? Bisa nanti di sini pusat kawasannya gitu ya. Iya, seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian kita juga kan jangan lupa kita punya potensi laut yang cukup luar biasa loh, seperti di kawasan Banten bagian selatan, Pandeglang dan Lebak ya. Itu kan juga bisa nanti di mapping juga hilirisasi misalnya industri pengolahan ikan misalnya, udang misalnya. Udang yang di luar udang dibawa begitu aja, tapi dibikin ebipura, dibikin apa lagi, bahkan budidaya benur pun besar di sana Bu, di daerah selatan. Iya, karena memang wilayah selatan itu belum banyak tercemar ya. Kalau utara kan udah banyak industri. Ini juga kan membatasi ya, gitu. Kalau di pinggir-pinggirnya dibikin
tambak-tambak Ya, kan, tambak. udah banyak alur pelayaran dan sebagainya, udah banyak ini kan terganggu cemaran dan sebagainya. Sementara kan industri apa budidaya udang ya, hasil perikanan ini kan membutuhkan salinitas, membutuhkan kondisi air yang kualitasnya sangat berpengaruh terhadap produk budidaya komoditas laut ini ya, Iya, seperti udang dan sebagainya. Berarti langkahnya bagaimana pemerintah Provinsi Banten jangan mau kalah dengan pemerintah pusat, membuat roadmap Bu ya. Bagaimana hulunya di mana, hilirnya di mana, sehingga tercipta itu tadi inflasinya ditekan, menurun, sementara hasil produksi olahannya meningkat Bu ya. Nah, itu yang kita Tersebar di harapkan Provinsi ya. Banten. Jadi berbagai komoditas yang dihasilkan di Provinsi Banten keluar tidak juga dalam bentuk barang setengah jadi atau mentah, tapi diolah dulu sehingga daya nilai penciptaan nilai tambahnya bisa ada di wilayah kita. Ya, mudah-mudahan dengan begitu investor bakal lebih banyak masuk lagi nih Bu ke Provinsi Banten. Iya, jangan pikir yang masuk aja, yang di sini juga diurusin Mas itu Adit tadi, juga iya. kecil-kecilan lah gitu. Misalnya di selatan ada industri udang nih, ada budidaya udang. Nah, ambil di sana, Mas Adit bikin perusahaan kerupuk udang supaya kayak Jawa Timur gitu kan ya. Bayangkan orang setiap belanja, orang yang bergerak ke Jawa Timur belanja satu tentengan itu nggak kurang dari 500.000 loh Mas Adit. Nah misalnya yang pergi ke sana Mas Adit buka pabrik kerupuk udang di sana, yang pergi berwisata ke Lebak atau ke Pandeglang pulangnya bawa kerupuk udang kan. Nah, luar biasa. Nah ini kesempatan-kesempatan yang harus kita gali berdasarkan kondisi potensi lokal. Jadi kita jangan mengartikan investasi itu harus yang padat modal hadir ya. Triliunan Bu ya. Justru yang kecil-kecil ini yang mampu menstabilkan kondisi ekonomi di lapis bawah ini gitu ya. Gitu. Pelaku usaha UMKM. Justru survei BPS terhadap inflasi itu dinilai berdasarkan item-item yang kecil tadi itu Bu, sehingga dan dilakukan di pasar tradisional. Bukan investasi besar triliunan dan miliaran Bu, dan dilakukan di pasar tradisional. Nah, mudah-mudahan Provinsi Banten bakal terus lebih baik lagi Bu iklim investasinya, bagaimana inflasi terus dapat ditekan sehingga masih masuk jajaran 5 terendah secara nasional. Terima kasih Bu Virgo Janti atas obrolan kita selama hampir 30 menit ke belakang. Atas waktunya, akhir kata saya Aditya Ramadan mohon pamit, Ibu Virgo Janti mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan Bu. Jangan lupa saksikan tayangan kita di YouTube Radar Banten Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.